Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak yang sangat Pak Guru banggakan dan Pak Guru sayangi, anak-anak khususnya anak-anak kelas 4 UPT SD Negeri 131 Gresik. Salam sehat untuk kalian semua dan juga untuk Pak Guru dan selamat bertemu lagi di pertemuan yang kesekian kalinya di pembelajaran PAI untuk tema sikap dan perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak siswa-siswi yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, semoga kalian semua di pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan eh, segar bugar, tidak ada kendala apapun, sehat jasmani, sehat rohani, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, marilah kita berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa untuk supaya kita semua ini dijadikan Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Dijadikan Allah seseorang yang gampang memahami ilmu-ilmu, termasuk ilmu-ilmu Allah khususnya, ilmu agama, dan supaya bisa bermanfaat untuk kita, untuk orang sekeliling kita, dan semua makhluk lainnya. Marilah kita berdoa bersama, dimulai dari membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Oke anak-anak, Alhamdulillah kita sudah melakukan doa bersama. Selanjutnya kita akan mulai materi pada pagi hari ini ya. Dingin sekali karena barusan hujan. Hawanya apa namanya pengennya tidur saja ngantuk ya, tapi tetap kita harus semangat untuk mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam di pagi hari ini. Pada pagi hari ini tema kita adalah sikap dan perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Islam, kita harus menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku Islami seperti jujur, amanah, hormat, patuh, dan santun sangat penting untuk dicontohkan dalam interaksi dengan orang tua, guru, dan teman, dan seluruh umat manusia. Anak-anak, di sini kita akan mempelajari tentang sikap, mohon maaf ya, Pak Guru menguap dingin sekali karena hawanya sangat ingin tidur. Saya lanjutkan. Sikap dan perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Kita sebagai umat Islam khususnya anak-anak Muslim yang beragama Islam, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus dan kewajiban kita mempunyai sikap dan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku terpuji itu apa sih, Pak? Contohnya gimana sih?
Perilaku terpuji itu artinya baik. Perilaku yang baik, perilaku yang bagus, yang patut dicontoh oleh semua orang, bahkan orang yang jelek pun boleh meniru perilaku baik yang kita lakukan atau dilakukan orang lain. Jadi seperti contoh di sini jujur kepada siapapun amanah, hormat, patuh dan santun kepada orang tua dan juga guru. Jujur, amanah, hormat dan patuh kepada guru itu dan juga kepada orang tua adalah sikap terpuji yang akan kita pelajari. Yang pertama di sini jujur. Jujur artinya berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran, tidak berbohong atau tidak menipu. Pak, jujur itu artinya apa? Jujur itu artinya adalah bertindak, berkata itu sesuai. Perkataan dengan tindakan itu sesuai. Contoh ayah, tadi aku sekolah pintar mengerjakan PR dari bapak ibu guru mengerjakan tugas. Bilang seperti itu kalian kepada ayah. Tetapi prakteknya di sekolah ketika ditanya kepada bapak ibu guru, ayah sampean tanya, ibu sampean tanya, Bu, guru apakah anak saya pintar di sekolahan mengerjakan tugas dan PR? Gurunya menjawab, tidak, Bu. Itu putrinya sampean atau putranya sampean itu nggak pernah mengerjakan tugas. Kalau dikasih tugas itu lari-lari, bermain sendiri, nggak mau mendengarkan guru. Itu namanya kalian atau kita semua berbohong. Kalau berbohong berarti lawan katanya nggak jujur. Lawan katanya jujur berarti kalau berbohong ya lawan katanya yaitu kita nggak mau jujur sama orang tua, sama guru. Kita berbohong kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Jadi harus jujur kita itu. Dimanapun dengan siapapun, dalam keadaan apapun harus jujur. Karena makanya Nabi Muhammad itu apa namanya, beliau mendapatkan apa namanya kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi yang terakhir, untuk menjadi pemungkas atau pimpinan para nabi, ya karena salah satunya beliau tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong, jujur selama hidupnya nggak pernah berbohong nabi itu. Jujur, kalau kita kan dikit-dikit bohong ya kan? Bilang ke ibu, Bu, minta uang 10.000 disuruh Pak Guru untuk membayar buku agama. Padahal Pak Guru tidak menyuruh kalian untuk meminta uang kepada ibu untuk membayar buku agama. Itu namanya lawan kata jujur. Apa itu bohong? Berarti kalian nggak jujur kepada orang tua, nggak jujur kepada guru. Yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah amanah. Amanah termasuk sifat terpuji loh ya, termasuk sikap terpuji juga. Amanah itu apa, Pak? Amanah artinya dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Tugas kalian sebagai anak di rumah, contoh, membantu orang tua, membantu ibu menyapu, membantu ibu membersihkan kamar, membantu ibu membersihkan rumah, mengepel, membantu ibu memasak. Itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kepada kalian ketika libur membantu. Contoh lagi amanah di sekolahan. Contoh sederhana ini, anak-anak. Anak-anak, hari Selasa piketnya Rani, Budi, Aminah, sama Reno ya. Mohon siapapun yang piket sesuai jadwalnya harus dilakukan, dilaksanakan. Kata Pak Guru, Bu Guru begitu. Kalian dapat piket hari Selasa, tetapi kalian tidak melakukan piket, tidak membersihkan kelas, tidak menyapu kelasnya, tidak merapikan kelasnya, itu namanya nggak amanah anak-anak. Amanah itu kalau kita sudah dikasih kepercayaan Bapak Ibu guru atau orang tua, entah itu di sekolah, tugas tentang sosial, tugas tentang PR atau di rumah, kalian wajib melaksanakannya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sampai dijuluki Al-Amin yang dapat dipercaya
Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Nabi satu-satunya dan Rasul yang mendapat gelar Al-Amin ya Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad itu jujur dan amanah. Tidak pernah tidak amanah. Nabi Muhammad dipercaya apapun, dititipi apapun, dikasih tugas apapun oleh Allah, selalu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan berhasil. Dan dengan rasa tanggung jawab. Contoh sederhana lagi di sekolahan. Bu guru memberikan kalian PR. Anak-anak PR matematika besok mengerjakan halaman 2 sampai 5 ya. Iya, Bu, kalian bilang begitu. Tetapi di rumah kalian tidak mengerjakannya. Itu namanya anak-anak kalian semua tidak mempunyai rasa tanggung jawab amanah dari Bapak Ibu guru. Begitu maksudnya, nggih. Yang ketiga, rasa hormat, menghargai dan menghormati orang lain, terutama orang yang lebih tua atau berpangkat. Kita, terutama kepada Bapak Ibu guru, hormat itu termasuk perbuatan terpuji. Anak-anak ketika anak-anak ini menghormati orang tua, menghormati guru, atau menghormati orang-orang yang lebih, apa ya, kalau berpangkat jangan. Orang-orang yang lebih tinggi ilmu boleh. Jadi orang-orang yang memang lebih tua dari kita, khususnya guru dan orang tua kita, itu harus wajib kita hormati. Contohlah sederhana, berangkat sekolah, mencium tangan bapak ibu di rumah, salam, Bu, ayah, saya berangkat, assalamualaikum. Atau lagi, contoh sederhana di sekolah, mem, apa, datang di sekolah sampai sekolah pagi-pagi ketemu bapak ibu guru bilang assalamualaikum Bu Guru Pak Guru dicium tangannya itu contoh hal-hal sepele yang kita lakukan mungkin kadang lupa untuk kita lakukan setiap hari. Itu harus kita lakukan kepada Bapak Ibu guru kita, entah guru ngaji kita, entah guru sekolah kita, entah guru ustadz-ustadzah kita, atau kiai kita. Itu malah wajib Pak Kiai itu dihormati karena beliau adalah yang membimbing kita untuk menjadi orang yang berpengetahuan. Yang keempat, patuh. Patuh dan taat setia. Patuh itu artinya taat dan setia dalam mengikuti perintah atau aturan yang berlaku. Dimanapun, patuh itu termasuk sikap terpuji anak-anak. Kita nggak boleh nggak patuh pada orang tua. Harus patuh kepada orang tua, harus patuh kepada guru. Kalau dalam kebaikan, Pak Guru, Pak, kalau dalam kejelekan orang tua saya menyuruh kejelekan, Pak. Contoh orang tua saya menyuruh saya mencuri, menyuruh saya mengamen. Kalau memang itu tidak baik, bertentangan dengan kebaikan, maka boleh kalian tidak melaksanakannya, tapi jangan kalian membantah dengan cara melawan orang tua. Cukup jangan dilaksanakan saja. Cukup jangan dilaksanakan perintah Pak Guru yang salah. Mohon maaf Pak Guru, perintahnya ini saya kurang berkenan karena saya merasa ini salah. Begitu caranya. Mungkin gurunya atau orang tua juga perlu diingatkan. Yang kelima, yaitu sikap terpuji yang kelima, santun. Santun itu sikap yang mana sikap itu bertutur kata dan bersikap yang baik, sopan, dan penuh rasa hormat. Santun itu intinya apa? Mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai totok romo kalau jare wong Jawa, mempunyai budi pekerti yang baik kepada guru, kepada orang tua, kepada teman, kepada semua manusia, mempunyai budi pekerti yang baik, nggak jadi orang yang jahat. Selanjutnya, anak-anak, pentingnya bersikap jujur, amanah, hormat, patuh, dan santun. Apa sih pentingnya mempunyai sikap terpuji lima ini? Satu, membangun kepercayaan dengan siapapun. Dua, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, menciptakan keharmonisan dengan cara apa? Menjaga hubungan baik. Sikap ini akan menjaga hubungan baik dengan orang tua, guru, dan teman. Dengan kita bersikap jujur, amanah, hormat, patuh, dan santun, ketiga-tiga manfaat ini akan menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Begitu.
Contoh sikap jujur, amanah, hormat dan patuh. Tadi Pak Guru di awal tadi sudah memberikan contoh banyak hal. Contoh sikap jujur, amanah, hormat, patuh dan santun di rumah tadi banyak. Membantu orang tua dengan tulus dan lain sebagainya. Kalau di sekolah tadi saya contohkan tadi mengerjakan PR, membersihkan jadwal piket sesuai dengan jadwalnya, membersihkan kelas. Dengan teman juga begitu, saling menghargai, saling membantu. Kalau ada teman yang sedang dalam kesulitan, kesulitan jangan dihina, jangan diejek. Sikap santun menghargai teman. Contohnya yang praktek secara jasmani itu gimana, Pak? Kalau sikap santun menghargai teman itu ya mudahlah di sini berbagi, mendengarkan, berjabat tangan, tersenyum, berbagi, berjabat tangan dengan teman yang ramah. Halo, assalamualaikum, Rek, gimana kabarnya? Terus mendengarkan dengan seksama saat teman berbicara, ngobrol, berbagi, barangkali teman tidak membawa makanan, lupa, tidak lapar, uangnya hilang. Kalau kita ada makanan lebih atau uang sisa, bolehlah kita berbagi sedikit-sedikit. Tersenyum kalau sesama teman saling sapa menyapa. Bukan teman saja, dengan siapapun kita juga saling menyapa nggak apa-apa. Cukup contoh sikap santun menghargai teman, meminjamkan pensil juga bisa, mengajari teman ketika mengerjakan soal juga bisa, menghibur teman yang sedang sedih dalam keadaan apapun, barangkali punya masalah dengan orang tuanya, punya masalah dengan keluarganya, kita hibur, kita ajak bermain. Semua sifat itu adalah meneladani keteladanan Nabi Muhammad SAW. Santun dalam berbicara, santun menghargai sesama, memberi nasihat. Nabi Muhammad itu tiga-tiganya sifat ini selalu di melakukan dan dimiliki serta dipraktekkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu dicintai semua seluruh umat manusia. Manfaat menerapkan sikap dan perilaku Islami ini mendekatkan diri kepada Allah. Ini materi terakhir, membangun hubungan harmonis, menjadi teladan yang baik, mendapat keberkahan dan ketenangan dengan menerapkan sikap dan perilaku Islami ini kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, menjadi teladan yang baik, membangun hubungan yang harmonis, serta mendapatkan keberkahan dan ketenangan hidup. Alhamdulillah, anak-anak materi pada pagi hari ini itu yang Pak Guru sampaikan. Nanti kita adakan sesi merangkum atau kalian gantian nanti anak-anak yang di depan anak-anak yang menerangkan perangkuman dari penjelasannya Pak Guru. Anak-anak nanti saling berdiskusi, saling tanya jawab sesama teman. Setelah nanti habis ini saya panggil satu persatu untuk menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan. Dirangkum aja nggak apa-apa. Nggak selengkap Pak Guru nggak apa-apa. Terus nanti ada umpan balik berupa pertanyaan atau diskusi tertulis ataupun langsung dengan mengacungkan tangan. Boleh. Nanti sesama teman saling menjawab dan saling berdiskusi. Mungkin itu untuk materi yang bisa Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pembelajaran pada pagi hari ini kita dapat memahami dan mempraktekkan dengan seksama dan bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang sopan. Wassalamualaikum akhir kata warahmatullahi wabarakatuh.